Dengan proses pendidikan 3 tahun atau 6 semester yang didukung oleh pengajar yang berpengalaman, kami mampu menghasilkan tenaga bidan yang berkualitas dengan presentasi uji kelulusan kompetensi nasional tertinggi dibanding akademi kebidanan swasta lain. Asuhan kebidanan pada kasus kegawat daruratan maternal neonatal sesuai prosedur dan kewenangan pada ibu nifas. Apa itu masa nifas? Masa nifas atau puerperium dimulai setelah plasenta keluar sampai alat-alat kandungan kembali normal seperti sebelum hamil. Selama masa pemulihan tersebut berlangsung, ibu akan mengalami banyak perubahan, baik secara fisik maupun psikologis. Perubahan tersebut sebenarnya sebagian besar bersifat fisiologis, namun jika tidak dilakukan pendampingan melalui asuhan kebidanan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi keadaan patologis. Tenaga kesehatan sudah seharusnya melaksanakan pemantauan dengan maksimal agar tidak timbul berbagai masalah yang mungkin saja akan berlanjut pada komplikasi masa nifas. Menurut Purwanti tahun 2012, masa nifas dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama puerperium dini. Puerperium dini merupakan masa kepulihan. Pada saat ini ibu sudah diperbolehkan berdiri dan berjalan-jalan. Yang kedua, puerperium intermedial. Puerperium intermedial merupakan masa kepulihan alat-alat genitalia secara menyeluruh yang lamanya sekitar 6-8 minggu. Yang ketiga, remote puerperium. Remote puerperium merupakan masa yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna, terutama bila selama hamil atau waktu persalinan mempunyai komplikasi. Waktu untuk sehat sempurna dapat berlangsung selama berminggu-minggu, bulanan, bahkan tahunan. Infeksi pada masa nifas. Infeksi nifas atau infeksi puerperalis adalah infeksi luka jalan lahir pasca persalinan, biasanya dari endometrium bekas insersi plasenta. Demam dalam nifas sebagian besar disebabkan oleh infeksi nifas, maka demam dalam nifas merupakan gejala penting dari penyakit ini. Demam dalam nifas sering juga disebut morbiditas nifas dan merupakan indeks kejadian infeksi nifas. Infeksi nifas adalah infeksi bakteri pada traktus genitalia, terjadi sesudah melahirkan. Ditandai dengan kenaikan suhu sampai 38 derajat Celcius atau lebih selama 2 hari dalam 10 hari pertama pasca persalinan, dengan mengecualikan 24 jam pertama pasca persalinan. Asuhan kegawat daruratan pada masa nifas dengan metritis. Metritis ialah infeksi pada uterus setelah persalinan. Keterlambatan terapi akan menyebabkan abses, peritonitis, shock, trombosis vena, emboli paru, infeksi panggul kronik, sumbatan tuba, dan infertilitas. Faktor predisposisi terjadinya metritis yaitu yang pertama persalinan per vaginam. Jika dibandingkan dengan persalinan seksio sesarea, maka timbulnya metritis pada persalinan per vaginam relatif jarang. Bila persalinan per vaginam disertai penyulit yaitu pada ketuban pecah prematur yang lama, partus lama, dan pemeriksaan dalam berulang, maka kejadian metritis akan meningkat sampai mendekati 6%. Bila terjadi chorioamnionitis infartum, maka kejadian metritis akan lebih tinggi yaitu mencapai 13%.
Yang kedua, persalinan seksio sesaria. Seksio sesaria merupakan faktor predisposisi utama timbulnya metritis dan erat kaitannya dengan status sosial ekonomi penderita. Faktor risiko penting untuk timbulnya infeksi adalah lamanya proses persalinan dan ketuban pecah, pemeriksaan dalam berulang, dan pemakaian alat monitoring janin internal. Yang ketiga, bakteriologi. Meskipun pada serviks umumnya terdapat bakteri, kavum uteri biasanya steril sebelum selaput ketuban pecah. Sebagai akibat proses persalinan dan manipulasi yang dilakukan selama proses persalinan tersebut, cairan ketuban dan mungkin uterus akan terkontaminasi oleh bakteri aerob dan anaerob. Gejala klinik. Demam merupakan gejala klinik terpenting untuk mendiagnosis metritis, dan suhu tubuh penderita umumnya berkisar melebihi 38 derajat Celcius sampai 39 derajat Celcius. Demam yang terjadi juga sering disertai menggigil, yang harus diwaspadai sebagai tanda adanya bakteremia yang bisa terjadi pada 10-20% kasus. Demam biasanya timbul pada hari ketiga disertai nadi yang cepat. Penderita biasanya mengeluhkan adanya nyeri abdomen. Pada pemeriksaan bimanual teraba agak membesar, nyeri dan lembek. Tata laksana, yaitu berikan antibiotika sampai dengan 48 jam bebas demam. Cegah dehidrasi, berikan minum atau infus cairan kristaloid. Kemudian pertimbangkan pembesaran vaksin tetanus toxoid. Lalu, jika diduga ada sisa plasenta, lakukan eksplorasi digital dan keluarkan bekuan serta sisa kotiledon. Selanjutnya, jika tidak ada kemajuan dan ada peritonitis atau demam, nyeri lepas, dan nyeri abdomen, lakukan laparotomi dan drenase abdomen bila terdapat pus. Selanjutnya, jika uterus terinfeksi dan nekrotik, lakukan histerektomi subtotal. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan darah perifer lengkap. Kemudian periksa suhu pada grafik. Pengukuran suhu setiap 4 jam yang digantungkan pada tempat tidur pasien. Selanjutnya, periksa kondisi umum, tanda vital, malaise, nyeri perut, dan cairan pervaginam setiap 4 jam. Selanjutnya, lakukan tindak lanjut jumlah leukosit dan hitung jumlah leukosit per 48 jam. Selanjutnya, terima, catat, dan tindak lanjut hasil kultur. Perbolehkan pasien pulang jika suhu di bawah 37,5 derajat Celcius selama minimal 48 jam dan hasil pemeriksaan leukosit di bawah 11.000 per milimeter. Asuhan kegawat daruratan pada masa nifas dengan peritonitis. Infeksi nifas dapat menyebar melalui pembuluh limfe di dalam uterus, langsung mencapai peritoneum dan menyebabkan peritonitis, atau melalui jaringan di antara kedua lembar ligamentum latum yang menyebabkan parametritis. Peritonitis yang terlokalisir hanya dalam rongga pelvis disebut pelvioperitonitis. Bila meluas ke seluruh rongga peritoneum disebut peritonitis umum, dan ini sangat berbahaya yang menyebabkan kematian 33% dari seluruh kematian akibat infeksi. Peritonitis merupakan penyulit yang kadang-kadang terjadi pada penderita pasca seksio sesaria yang mengalami metritis disertai nekrosis dan dehiscensi insisi uterus. Pada keadaan yang lebih jarang didapatkan pada penderita yang sebelumnya mengalami seksio sesaria kemudian dilakukan persalinan pervaginam. Gejala klinik. Suhu meningkat menjadi lebih tinggi, nadi cepat dan kecil, perut kembung dan nyeri, ada defense muskuler. Muka penderita yang mula-mula kemerahan menjadi pucat, mata cekung, kulit muka dingin. Tata laksana. Yang pertama, penggantian cairan koloid dan elektrolit merupakan fokus utama dari penata laksanaan medik.
Yang kedua, analgesik untuk nyeri, antiemetik untuk mual dan muntah. Yang ketiga, intubasi dan penghisap usus untuk menghilangkan distensi abdomen. Yang keempat, terapi oksigen dengan nasal kanul atau masker untuk memperbaiki fungsi ventilasi. Yang kelima, kadang dilakukan intubasi jalan nafas dan bantuan ventilator juga diperlukan. Yang keenam, terapi antibiotik masif atau sepsis merupakan penyebab kematian utama. Yang ketujuh, tujuan utama tindakan bedah adalah untuk membuang materi penginfeksi dan diarahkan pada eksisi reseksi, perbaikan, dan drenase. Dan yang kedelapan, pada sepsis yang luas perlu dibuat diversi VK. Asuhan kegawat daruratan pada masa nifas dengan infeksi payudara atau mastitis. Mastitis adalah infeksi payudara. Meskipun dapat terjadi pada setiap wanita, mastitis semata-mata merupakan komplikasi pada wanita menyusui. Mastitis terjadi akibat invasi jaringan payudara oleh organisme infeksius atau adanya cedera payudara. Predisposisi dan faktor risiko adanya primipara, stres, teknik meneteki yang tidak benar sehingga pengosongan payudara tidak terjadi dengan baik, pemakaian kutang yang terlalu ketat, dan penghisapan bayi yang kurang kuat juga dapat menyebabkan stasis dan obstruksi kelenjar payudara. Adanya luka puting payudara juga dapat sebagai faktor risiko terjadinya mastitis. Gejala klinik. Gejala awal mastitis adalah demam yang disertai menggigil, mialgia, nyeri, dan takikardi. Pada pemeriksaan payudara membengkak, mengeras, lebih hangat, kemerahan dengan batas tegas, dan disertai rasa sangat nyeri. Mastitis biasanya terjadi unilateral dan dapat terjadi 3 bulan pertama meneteki, tetapi jarang dapat terjadi selama ibu meneteki. Kejadian mastitis berkisar 2-33% ibu meneteki dan lebih kurang 10% kasus mastitis akan berkembang menjadi abses atau bernanah dengan gejala yang makin berat. Tata laksana umum. Penanganan utama mastitis adalah memulihkan keadaan dan mencegah terjadinya komplikasi yaitu abses atau bernanah dan sepsis yang dapat terjadi bila penanganan terlambat, tidak tepat, ataupun kurang efektif. Laktasi tetap dianjurkan untuk dilanjutkan dan pengosongan payudara sangat penting untuk keberhasilan terapi. Tetapi suportif seperti bed rest, pemberian cairan yang cukup, anti nyeri dan antiinflamasi sangat dianjurkan. Pemberian antibiotika secara ideal berdasarkan hasil kepekaan kultur kuman yang diambil dari air susu sehingga keberhasilan terapi dapat terjamin. Pada sebagian kasus, antibiotika dapat diberikan secara per oral dan tidak memerlukan perawatan di rumah sakit. Pada umumnya, dengan pengobatan segera dan adekuat, gejala akan menghilang dalam 24-48 jam kemudian dan jarang terjadi komplikasi. Asuhan kegawat daruratan pada masa nifas dengan tromboflebitis. Tromboflebitis adalah invasi atau perluasan mikroorganisme patogen yang mengikuti aliran darah di sepanjang vena dan cabang-cabangnya. Tromboflebitis didahului dengan trombosis. Dapat terjadi pada kehamilan tetapi lebih sering ditemukan pada masa nifas. Klasifikasi tromboflebitis. Yang pertama, pelviotromboflebitis. Pelviotromboflebitis mengenai vena-vena dinding uterus dan ligamentum latum yaitu vena ovarica, vena uterina, dan vena hipogastrika. Gejalanya, nyeri terdapat pada perut bagian bawah atau perut bagian samping. Penderita tampak sakit berat, menggigil berulang kali, suhu badan naik turun secara tajam, antara 36 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Penyakit dapat berlangsung selama 1-3 bulan, cenderung terbentuk pus yang menjalar kemana-mana terutama ke paru-paru. Gambaran darah terdapat leukositosis.
Penanganan pelviothromboflebitis, yaitu dengan cara rawat inap penderita tirabaring untuk pemantauan gejala penyakitnya dan mencegah terjadinya emboli pulmonal. Bisa juga dengan cara terapi medik, yaitu pemberian antibiotika atau pemberian heparin jika terdapat tanda-tanda atau dugaan adanya emboli pulmonal. Dan bisa juga dengan cara terapi operasi, yaitu peningkatan vena cava inferior dan vena ovarica jika emboli septik terus berlangsung sampai mencapai paru-paru meskipun sedang dilakukan heparisasi. Klasifikasi yang kedua yaitu tromboflebitis femoralis atau phlegmasia albadolens. Tromboflebitis femoralis mengenai vena-vena pada tungkai, misalnya pada vena femoralis, vena poplitea, dan vena savena. Tromboflebitis femoralis yaitu suatu tromboflebitis yang mengenai satu atau kedua vena femoralis. Penanganan yaitu kaki ditinggikan untuk mengurangi udem, lakukan kompres pada kaki. Setelah mobilisasi kaki, hendaknya tetap dibalut elastik atau memakai kaos kaki yang panjang elastis selama mungkin. Jangan menyusui bayinya, mengingat kondisi ibu yang sangat jelek. Lakukan terapi pemberian antibiotik dan anti-analgesik. Tata laksana umum. Penanganan meliputi tirabaring, elevasi ekstremitas yang terkena, kompres panas, stocking elastis, dan analgesia jika dibutuhkan. Spray ayun mungkin diperlukan jika tungkai sangat nyeri saat disentuh atau cenderung pada tromboflebitis superficial. Rujukan ke dokter konsultan penting untuk memutuskan penggunaan terapi antikoagulan dan antibiotik. Cenderung pada tromboflebitis vena profunda. Tidak ada kondisi apapun yang mengharuskan masas tungkai.